Ya mungkin selama ini sholatnya masih dientar-entar nih Iya. gitu ya. Nah di bulan Ramadan jangan gitu ya, karena kalau dientar-entar pahalanya berkurang. Yang tadinya Allah Iya mau benar. ngasih 10, tapi karena kita sholatnya dientar-entar jadi 9, kan rugi kak. Sayang ya. Sayang Sayang. gitu kan ya. Ih, berat banget gak sih? Kenapa nggak kita fokus sama diri sendiri aja gitu? Kenapa sih kita harus ini harus mempunyai literasi keumatan? Iya. Jadi Jadi, memang di bulan Ramadan ini biar lebih bermakna, mm-mm. ya harus ada hal-hal yang baru yang harus kita lakukan. Salah satunya tadi literasi keumatan. Assalamualaikum, hai teman Tiara. Ketemu lagi nih di acara podcast edisi Ramadan. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kita sudah memasuki beberapa hari bulan Ramadan. Gimana saumnya? So far so good? Harus semangat ya. Nah, karena masih baru kan Ramadannya, ya memang harus tetap semangat ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini itu adalah bulan yang memang Allah sediakan spesial buat kita untuk bertakarub ilallah, memperbanyak amal ibadah, terus mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Ya melakukan self improvement seperti itu. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian. Seperti episode-episode sebelumnya, ada narasumber yang kece lah ya, narasumber yang kita di sini akan berdiskusi, bertukar pendapat gitu kan untuk dapatkan ilmu baru. Langsung aja nih kita sapa nih narasumber kita, Kakak Aulia. Assalamualaikum Kak Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Kak Putri. Nih, Kak Aul ini adalah koordinator dari komunitas Teman Tiara. Udah tahu ya Teman Tiara. Oke Kak Aul, di bulan Ramadan ini kan memang tadi ya momen kita itu untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi memang momen-momen untuk kita memaksimalkan beramal solih gitu ya Kak. Betul. Nah, jadi apa sih Kak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya bulan Ramadan ini tuh lebih meaningful gitu. Jadi nggak cuman sekedar kayak lapar, aus, lemes gitu kan ya, tapi ada sesuatu yang lebih bermakna gitu, Ya. supaya nggak sia-sia puasa kita. Ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin disapa dulu ya para penonton. Silahkan. Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga puasanya hari ini dilancarkan ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang tadi Kak Putri itu sudah bertanya gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk kita membangun puasa kita tuh lebih bermakna ya. Daripada yang puasa cuma dapat lapar doang, haus doang, ngantuk, capek, pengennya tidur aja bawaannya gitu ya. Nah, pertama memang kita harus memahami gitu ya bahwa puasa ini tuh apa sih gitu ya. Puasa ini kan memang adalah bulan di mana Allah tuh memberikan satu bulan full gitu ya untuk kita tuh banyak melatih diri. Nah, Benar-benar. salah satunya kita tuh disuruh melatih kesabaran kita, disuruh melatih untuk kita bisa lebih fokus lagi beribadah kepada Allah gitu ya. Karena di bulan Ramadan ini kita memang diberikan pahala yang banyak oleh Allah, seperti itu Kak Putri ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa ketika bulan Ramadan kita melaksanakan amal perbuatan gitu ya, maka kita akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Masya Allah, banyak ya Kak. Banyak, 10 kali lipat gitu ya. Bayangin aja, satu kali amal kebaikan kita tuh bisa sebagaimana melakukan 10 kebaikan yang lain gitu ya. Masya Allah gitu. Tapi tidak sampai situ hadisnya Kak. Dilanjutkan lagi bahwa sampai 700 kali lipat. Waduh, Nah, banyak 10 kali 700 kali. Iya betul ya. Masya Jadi Allah. betapa banyak pundi-pundi pahala yang bisa didapatkan di bulan Ramadan ini. Makanya jangan sampai Ramadan kita tuh ya sia-sia, hanya tidur-tidur aja, hanya lemes-lemes aja, pengennya nonton aja seharian kayak gitu ya. Tapi kita Iya. harus membuat lebih bermakna gitu ya. Kalau kita udah diiming-imingin sesuatu pasti kita tergiur dong. Oh iya, Iya. pasti. Bener, apalagi kalau Kak Putri sendiri nih lagi puasa gitu kan, terus diiming-imingin bahwa satu kali kebaikan itu bernilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, pasti kan kepengen ya Kak ya untuk iya melakukan dong. kebaikan yang lainnya lagi Benar, gitu. benar.
seperti itu. Makanya Masya Allah banget nih momen Ramadan ini tuh ya. Sekaligus juga kita diingatkan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 138, dan mungkin teman-teman juga sudah pada sering dengar ya Kak Putri, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Nah, di akhir tuh ada kata tatakun. Ya, kita diwajibkan berpuasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Nah, tadi betul di awal disampaikan bahwa kita itu ada di bulan yang memang ini momen pas untuk bertakorup ilallah gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa aja, Kak? Banyak gitu ya. Karena tadi setiap perbuatan itu bernilai sebagai pahala, kayak gitu ya. Jadi kita memang harus banyak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah untuk meningkatkan kualitas diri kita ya Kak, ya kayak sholatnya tepat waktu gitu kan, ya mungkin selama ini sholatnya masih dientar-entar nih gitu ya. Nah di bulan Ramadan jangan gitu ya, karena kalau dientar-entar pahalanya berkurang. Yang tadinya Allah mau ngasih 10, tapi karena kita sholatnya dientar-entar jadi 9, kan rugi Kak. Sayang ya. Sayang gitu kan ya. Jadi memang tadi dari segi sholat wajib kita harus tepat waktu gitu kan, apalagi kan ketika sholat berjamaah makin lagi dilipat gandakan ya pahalanya gitu. Luar biasa ya Kak ya. Terus ada lagi Kak, selain tadi sholat tepat waktu, kita juga disarankan untuk melakukan sholat-sholat sunnah, sholat duhanya. Terus kalau malam qiyamul lail ya, sholat tahajud. Meskipun berat ya Kak, bangun benar. apa namanya, sepertiga malam itu gitu ya. Enak tidur harus bangun gitu ya. Bener. Enak-enak tidur harus bangun, tapi disitulah pahalanya gitu ya. Terus banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah rawatib gitu ya. Sebelum sholat wajib kita melakukan sholat sunnah, itu kan insya Allah bakal dapat pahala yang banyak seperti itu. Itu kalau dari segi ibadah ya Kak ya. Belum lagi ketika kita zikir pagi petang, bersolawat, itu juga pasti dilipat gandakan pahalanya makin banyak ya. Betul. Terus satu lagi nih Kak, karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, kita juga disunahkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran gitu. Tapi nggak hanya dibaca Kak, nggak hanya dibaca ya, dihafalkan juga gitu ya. Kemudian yang paling penting nih Kak, dipelajari dan untuk diamalkan. Jadi belajar juga betul, belajar gitu ya. Karena Al-Quran ini kan adalah segala sumber informasi gitu ya, yang Allah turunkan kepada manusia untuk kita ikuti. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat di awal-awal tuh ya, sebagai huda, sebagai petunjuk, huda lil muttaqin ya. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Maka kalau kita mau tertunjuki dengan Al-Quran, berarti ya harus belajar gitu. Makanya kita nggak bisa ya hanya mengandalkan dari pelajaran PAI di sekolah aja Kak gitu ya. Tapi kita harus belajar lebih dalam lagi tentang Al-Quran. Kita belajar Islam, memperdalam Islam seperti itu. Jadi memang untuk bisa berarti kan untuk bisa bertakwa itu kita butuh ilmunya. Betul. Gitu ya, kayak kita harus belajar. Kenapa? Karena ya Islam itu bukan cuma sekedar baca Al-Qur'annya doang, tapi mengamalkan, dan mengamalkannya butuh belajar gitu ya, menuntut ilmu. Iya, benar-benar. Lalu apa lagi nih Kak yang bisa kita lakukan nih supaya lebih meaningful lagi gitu kan? Tadi kan kita udah ngomongin kayak sholat tepat waktu, ibadah-ibadah sunnah. Terus apa lagi kira-kira Kak yang bisa membuat Ramadan ini lebih bermakna lagi nih? Kalau tadi kan lebih kepada kualitas diri kita ya Kak ya, ibadah-ibadah yang menyangkut untuk diri kita sendiri gitu ya. Atau dalam artian kita meningkatkan produktivitas diri sendiri dengan beribadah gitu ya. Tapi nggak hanya sampai di situ, nggak cukup sampai di situ, nggak hanya cukup sampai kita memperbaiki diri sendiri. Gitu. Berarti masih kurang nih. Masih kurang apa yang mesti dilakukan biar tidak kurang gitu. Iya betul. Nah kita kan hidup bersosialisasi dengan orang-orang yang lain ya Kak. Manusia kan makhluk sosial. Betul, makhluk sosial, dan kita hidup berdampingan gitu ya. Nah disinilah gitu ya kita harus membangun istilahnya literasi keumatan. Nah, baru nih. Literasi keumatan itu adalah bagaimana kita bisa membaca kondisi umat hari ini Kak. Gitu.
umat umat Islam secara Betul. umum gitu Iya, ya umat Kak ya. Islam secara umum baik di negeri sendiri maupun secara global Oke oke. gitu. Karena kita harus peduli terhadap kondisi umat hari ini karena tadi kita hidup nggak sendirian gitu ya. Tapi kita juga harus bisa melihat apa sih yang terjadi di umat hari ini gitu ya. Kalau kita lihat ya kondisi di negeri kita sendiri aja deh gitu ya. Eh tentang pemerintahan, tentang politik, ekonomi, pendidikan hari ini ternyata tuh masih banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi Oke. gitu. Nah, di bulan Ramadan ini juga momen untuk kita tuh banyak memperkaya literasi kita terhadap kondisi umat hari ini gitu. Masya Allah, berarti ya Kak, literasi keumatan itu kita memperhatikan kondisi umat gitu ya. Betul. Bagaimana keadaan umat baik di sekitar kita maupun yang jauh gitu ya. Mungkin dari Iya. kayak saudara-saudara kita di Palestina Iya, seperti itu ya. betul. Nah ini kan kayak ibrat banget gak sih? Kok udah kenapa nggak kita fokus sama diri sendiri aja gitu? Kenapa sih kita harus ini ya, harus mempunyai literasi keumatan? Gitu Iya. ya. Seperti itu. Kenapa nih Kak? Kita harus kenapa kita harus meningkatkan literasi keumatan kita kalau kata Kak Aul tadi? Ya, betul ya. Kenapa sih kita harus memiliki literasi keumatan tadi gitu ya? Karena kita mengacu pada hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah gitu ya. Rasul pernah menyampaikan barang siapa yang bangun di pagi hari gitu ya. Kemudian tidak memikirkan urusan umatku, maka dia bukan termasuk golonganku. Waduh, Coba. serem ya. Iya gitu. Coba kata Rasulullah, bukan termasuk golonganku. Mau nggak dianggap sama Rasulullah? Duh, jangan dong. Jangan ya, Jangan. sedih kan pasti ya, nggak dianggap sama Rasulullah gitu. Nah makanya di sini dari hadis tersebut kita ketika bangun di pagi hari harus bisa peduli terhadap kondisi umat gitu ya, kondisi umat hari ini gitu ya. Karena ya tadi kita sesama umat muslim itu adalah saudara gitu kan ya. Makanya kita harus peduli kepada kondisi umat hari ini gitu ya, nggak hanya memperbaiki diri sendiri gitu, karena ada umat yang harus kita urusi juga. Masya Allah. Gitu. Mungkin kalau kita sekarang ya jangankan kondisi umat, kita aja masih belum benar Iya, gitu itu ya. gimana tuh Kak? Nah, berarti memang seiring sejalan. Bukan Oke. artinya ya udah deh kita perbaiki diri aja dulu gitu ya. Terus habis itu baru kondisi umat. Nggak kayak gitu, tapi seiring sejalan dengan kita akhirnya memperbaiki diri sendiri, di situ pula kita juga memperbaiki kondisi umat. Benar-benar ya, benar-benar ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini biar lebih bermakna ya harus ada hal-hal yang baru yang harus kita lakukan. Salah satunya tadi literasi keumatan. Oke, ini mungkin baru ya kita dengar ya literasi keumatan ya. Dan ternyata itu memang kita butuh ya sebagai seorang muslim ya. Betul. Jadi kita nggak cuman sekedar peduli sama diri sendiri nih Iya. gitu ya. Kita juga ternyata bagian dari umat gitu yang butuh untuk diurusi gitu ya, diurusi juga dengan ideal. dengan ideal seperti itu. Masya Allah ya, kayak ini dapat kata-kata baru nih ya, literasi keumatan ya. Lalu apalagi nih Kak, kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan Ramadan kali ini nih? Ya. Selain tadi kita udah tadi ya melakukan self improvement dengan ibadah-ibadah mahdoh tadi Iya, kan, betul. terus meningkatkan literasi keumatan nih, gitu ya. Terus apalagi nih Kak, mungkin ada lagi nggak? Apa sih yang bisa kita perbuat untuk benar-benar memaksimalkan Ramadan kita? Iya, betul. Nah, kadang kan kalau kita sendirian itu suka banyak godaannya kayak gitu ya. Ya ibarat Iya, benar. kalau domba sendirian tuh bakal diterkam serigala gitu iya, ya. Tapi bener. kalau dombanya itu banyak gitu kan, mungkin serigala juga takut. Dia bingung Gitu ya mau kan. ngambil yang mana gitu. Iya gitu. Nah jadi disinilah butuh sistem ya, butuh lingkungan Oke, gitu oke, ya, oke. untuk kita bisa meningkatkan kualitas diri kita baik secara individu maupun secara masyarakat keumatan seperti itu ya. Jadi memang kita tadi ya untuk membangun diri kita jadi lebih baik itu butuh support dari lingkungan di sekitar kita gitu ya. Berarti kan memang harus ada orang-orang yang sama satu frekuensi nih untuk kita bisa saling menguatkan. Ya karena tadi kalau dalam keadaan sendiri mungkin bisa aja kita kegoda gitu kan untuk melakukan hal-hal maksiat, untuk jadi lebih kendor gitu ya semangatnya. Nah, maka butuh sosok lingkungan yang mendukung kita gitu Oke, ya oke. untuk
memperbaiki diri sendiri dan kondisi umat hari ini kayak gitu. Dan dari circle yang sehat ini pun nanti kita akan bisa bareng-bareng untuk mengkaji Islam lebih dalam lagi. Ya, bukan hanya membahas tentang syarat sholat, rukun sholat gitu, tapi kita membahas yang lebih besar lagi tadi tentang kondisi umat yang hari ini ternyata tidak baik-baik saja gitu ya. Apalagi kan isu terbaru ya yang korupsi di mana-mana gitu ya. Oh iya benar. Gitu kan. Kemudian ketika kita uangnya dicuri oleh para koruptor, apakah kita harus diem aja? Gitu ya. Berarti kan memang kita juga harus ada action, speak up gitu ya, supaya orang-orang lain juga sadar bahwa hari ini umat tidak baik-baik saja kayak gitu. Oke, Masya Allah. Jadi memang itu ya Kak Ul ya. Jadi maksimalkan bulan Ramadan ini tadi ya untuk benar-benar melakukan self improvement. Iya. Ya, tapi bukan hanya fokus sama diri sendiri, tapi kita juga memperhatikan kondisi umat gitu ya. Betul. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Kita dapat banyak hikmah nih dari diskusi sama Kak Ul tadi. Oke Kak Ul, sebelum kita tutup nih, gitu ya, podcast kita, ada nggak mungkin kayak penutup ya, gitu ya, closing statement. Nah, closing statement dari Kak Ul. Oke, closing statementnya, karena kita mau membangun habits ya, berarti memang harus diulang-ulang, meskipun itu susah dan sulit. Aduh, males nih di bulan Ramadan ini, capek gitu ya, pengennya tuh tidur aja gitu. Tapi kalau kita memaksakan diri kita untuk berkualitas, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, kemudian yang berpahala, ibadah semuanya gitu ya, maka insya Allah Allah akan mudahkan gitu ya. Jadi kita pun juga harus ada muncul niat yang kuat dalam diri kita gitu ya, sehingga habits ini akan terbangun. Harapannya setelah Ramadan ini enggak akhirnya berhenti ya gitu ya, tapi tadi justru akhirnya menjaga gitu ya, apa yang sudah dibangun selama bulan Ramadan ini dengan baik akhirnya tetap terus dilakukan supaya pahalanya masih tetap berlanjut kayak gitu. Nah, dan supaya Ramadan kita bisa lebih bermakna, maka gitu ya, dekatlah dengan circle yang sehat, circle yang bisa sama-sama menghantarkan kita kepada surga. Masya Allah. Jadi memang tujuan akhir kita adalah surga gitu ya. Betul. Insya Allah teman Tiara, luar biasa ya. Bukan kajian ya, diskusi kita ya pada sore hari ini. Kayak jazakillah khair ya Kak Aulia ya, atas kehadirannya, terus petuah-petuahnya gitu ya. Nah, Sama-sama. untuk teman Tiara gimana? Masih tetap semangat kan ya? Kita harus tetap semangat untuk bisa menjadi muslimah yang berkualitas tadi gitu ya. Jadi benar-benar improve nih kita nih dari segi ibadahnya, segi literasinya. Nah, kalau mau terus dapetin literasi yang berkualitas, jangan lupa gitu ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin podcast setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jam 5 sore untuk menemani waktu berbuka kalian. Dadah, Assalamualaikum.